Halo sahabat tani, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Nyoman Sudamayasa di channel Cangnak Petani. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara merawat tanaman padi saat memasuki masa bunting agar bulir padi berisi maksimal. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman sahabat tani semuanya, tetapi seperti inilah cara yang saya terapkan untuk merawat tanaman padi yang saya tanam selama ini. Mari kita belajar bersama-sama. Jika masih ada terdapat kekeliruan, mohon dikoreksi dan bisa memberikan masukan pada kolom komentar. Sahabat tani, tanaman padi saya ini sekarang berumur 53 hari setelah pindah tanam. Ini sudah melakukan pemupukan 2 kali. Pemupukan terakhir itu tepat di umur padi saya ini berumur 39 hari. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu saya melakukan pemupukan terakhir. Selama 2 minggu reaksi pupuknya masih tetap ada, teman-teman, masih hijau. Jenis pupuk yang saya aplikasikan untuk terakhir itu teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Ada 4 jenis pupuk yang saya aplikasikan, teman-teman. Nah, yang perlu saya berikan informasi kepada teman-teman, sebenarnya ada 3 fase penting pada tanaman padi yang perlu kita perhatikan agar pengisian bulir padi kita berisi sempurna, sahabat tani. Nah, di masa ini yang pertama fase primordia atau disebut dengan masa dimulainya proses pembentukan malai, teman-teman. Seperti ini, masih padi bunting kecil. Terus yang kedua fase bunting. Setelah fase primordia, malai padi muda akan mengalami peningkatan ukuran. Ini buntingnya akan berkembang, dia ke atas dan muncul akan daun bendera. Pada fase ini akan disebut masa bunting. Terus setelah fase bunting ada namanya fase pembungaan. Fase pembungaan merupakan tahap keluarnya malai. Kurang lebih seminggu lagi tanaman padi saya ini akan keluar malai. Dari ketiga fase yang telah saya sebutkan tadi, sahabat tani, tanaman padi sebenarnya sangat membutuhkan yang namanya unsur hara. Terus yang kedua air, dan yang ketiga hormon tanaman. Jadi apabila tanaman padi kita kekurangan air dan unsur hara pada masa penting seperti sekarang ini, maka pengisian bulir padi pun tidak akan bagus, teman-teman. Jadi diupayakan kita tetap menggenangi air pada tanaman padi kita hingga tahap pengisian gabah selesai. Jadi mulai masa primordia saya tetap menggenangi air seperti ini, kurang lebih tingginya 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah, teman-teman. Upayakan tetap digenangi air sampai di masa pengisian gabah.
selain unsur hara dan kesediaan air yang cukup, tanaman padi pada masa ini juga sangat membutuhkan hormon tanaman, sahabat. Nah, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair atau POC yang mengandung hormon tanaman dari berbagai merek dagang yang telah dipasarkan cukup banyak, teman-teman. Itu sahabat bisa membelinya di toko-toko pertanian di daerah teman-teman. Nah, kalau saya sudah hampir, bahkan 3 panen terakhir ini saya menggunakan pupuk hayati cair merek dagang Biotogro. Jadi Biotogro itu seperti ini, teman-teman. Kenapa saya menggunakan pupuk hayati cair Biotogro Gold? Karena menurut saya pupuk cair ini memiliki keunggulan menurut saya pribadi, teman-teman. Yang pertama, pupuk cair ini bisa dicampur dengan semua jenis pestisida kimia saat kita mengaplikasikannya. Artinya jika dicampur dengan insektisida itu bisa juga diaplikasikan bersamaan, dan jika diaplikasikan dengan fungisida juga boleh, tetapi perlu teman-teman ingat, tidak disarankan untuk mengaplikasikannya Biotogro ini dicampur dengan insektisida sekaligus dimix dengan fungisida. Itu tidak dianjurkan, teman-teman. Itu hanya boleh dicampur dengan insektisida, boleh. Dan kalau misalnya teman-teman mengaplikasikan fungisida, jadi bisa juga dicampur dengan fungisida, asal tidak dicampur berbarengan 3, Biotogro, insektisida dengan fungisida, itu tidak dianjurkan. Terus keunggulan yang kedua, pupuk cair ini tersedia unsur hara makro dan mikro yang mengandung dan juga mengandung zat pengatur tumbuh alami. Ini unsur hara makro dan mikronya. Ini komposisinya, teman-teman. Yang pertama ada organik 7,5%. Terus ada unsur hara N-nya 2,35%. Kaliumnya juga ada, magnesium juga ada. Unsur hara mikronya juga ada, teman-teman, Fe dan seterusnya. Terus keunggulan yang ketiga, Biotogro Gold ini mengandung hormon pertumbuhan alami seperti gibberellin, auxin, dan sitokinin, teman-teman. Nah, ini hormon auxin, gibberellin, dan sitokinin, sehingga memaksimalkan pertumbuhan tanaman apabila pada saat masa primordia ataupun bunting. Saat ini kita aplikasikan hormon ini dapat mencegah terjepitnya keluarnya malai. Terus keunggulan yang keempat, pupuk cair Biotogro ini dapat membantu memperkuat pertumbuhan bunga dan buah, sahabat tani. Nah, biasanya saya mengaplikasikan dosis pupuk Biotogro ini 75 ml per 1 tangki sprayer yang ukuran 25 liter. Itu yang biasa saya aplikasikan, teman-teman. Nah, demikian sahabat tani
video kali ini saya akan akhiri. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, mohon di subscribe, di like dan di share jika teman-teman merasa video saya ini bermanfaat.